Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lantai Obrolan Santai. Sekarang saya sedang bersama dengan seorang anak kecil yang multi talenta sama multi talekang. Multi talekang. Dia bernama, bisa perkenalkan diri dulu. Nama aku. Assalamualaikum, nama aku Atifah. Namanya Atifah, teman-teman. Dia sedikit sedikit kayak kaku karena dia sukanya makan sereal paku payung. Jadi dia apa? Kelas berapa? Umurnya berapa? Coba. Namanya Atifah. Kelas berapa? Kelas 1A. Kelas 1A. Terus umur aku 6 tahun. 6 tahun. Sekarang kelas 1. Sekarang temannya ada berapa? Temannya cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Banyak teman sekarang nih. Sekarang temannya tipe atau banyak. Tapi dia orangnya juga, terus terang orangnya dia juga periang untuk di keluarga ini. Dia ini salah satu ponakan saya, dan dia juga salah satu talent di salah satu Instagram di konten saya. Dia paling banyak scene-nya. Kenapa paling banyak scene-nya kira-kira? Karena dia orangnya juga bisa dibilang bukan aktif, hyperaktif. Dia cukup aktif dan juga dia cerdas. Dia bisa menempatkan dirinya pada saat diberikan peran begitu, diberikan peran seperti ini, dia bisa menyelesaikan dengan baik begitu. Jadi saya mau tanyakan dulu ini kepada Atifah, selama sekolah apa saja yang dilakukan? Kalau sekolah dulu. Selama sekolah aku sering belajar. Terus suka membaca. Aku biasa kayak suka bermain sama teman-teman lah aku. Bermainnya kayak bermain apa tuh, main lato-lato. Iya, yang sekarang viral di Makassar. Sering atau ada temannya yang buat lato-lato? Ada yang bawa tapi aku malas. Main itu. Ada sekarang di kuliah logat kini tiba. Karena di YouTube seringnya logat. Iya. Apa itu logat? Logat itu kayak bilang diubah karakter atau dialek kayak cara bicara atau biasanya bicara tak begini. Kenapa kok sekarang tipe bilang kamu kenapa? Jadi lucu kalau gitu. Ya kita mau tanyakan tipe makanan sehari-harinya apa? Ya. Selain nasi suka ya, apa? Saya suka mie goreng. Suka mie goreng. Siapa yang masakkan? Umi. Siapa itu Umi? Nenek. Ya, nenek. Ya. Ya dibawa. Dia dibawa. Ya, suka siram-siram bunga. Kenapa nasara ke siram-siram bunga? Ya, tadi. Iya. Kenapa? Makan sehari-hariku. Minuman juga bisa? Bisa. Nah, ceritakan nih apa? Biasa suka minum susu. Ya, susu, suka minum teh. Apa lagi? Makanannya itu suka ikan, suka kentang, suka nugget, suka nasi. Kentang, suka nasi. Tapi nasi kayaknya bohong itu. Biasa kalau dikasih nasi bilang jangan dulu. Iya. Tuh suka bohong teman-teman. Jadi Atifah itu jarang sekali mau makan nasi. Kemarin aku makan nasi bertiga. Dia habisin satu piring. Siapa itu? Siapa yang bertiganya itu? Aku adik aku. Ada sepupunya. Yahya sama Sofiaku. Iya itu sahabatnya bertiga di rumah. Ya. Kalau sendirian biasa juga suka nemenin aku. Begitu, nemenin dia. Setiap aku langsung ada. Logat di kamar langsung ada. Langsung ada. Bagaimana caranya itu kalau ada ya? Seperti kakak Tika bikin apa Ki? Begitu. Ya, apalagi mau cerita tentang apa mesti kehidupan Latifah ini.
Tifa selain main-main, selain belajar, apa lagi yang suka Tifa? Sebenarnya Tifa kalau besar mau jadi apa kah? Mau jadi dokter. Dokter apa itu? Dokter anak. Kenapa mau jadi dokter anak? Kan Tifa kan ini seri teman-teman lah. Karena teman sejati aku namanya Nora mau jadi dokter anak jadi. Jadi kasih tau dulu, Nora itu siapa? Nora itu temannya di sekolah. Ya sahabat. Iya sahabatnya karena suka main-main. Jadi Nora itu temannya dari TK teman-teman, namanya Nora. Ada juga namanya Nana di. Ada. Iya namanya Nana. Dia itu mau pergi sekolah dalam satu tempat karena dia buku panggil-panggil Ki. Jadi sini kok, ayo kita sekolah bersama di sini. Jadi dia bersahabatan dan Nora mencetuskan bahwa saya ingin menjadi dokter anak. Tapi kita tanya dulu Tifa, kenapa dia mau menjadi dokter anak sebenarnya? Apa sebenarnya mau jadikan kok dirimu sebagai dokter anak? Agar bisa bertemu lagi sama teman sejati. Tidak bisa seperti itu kalau berteman sejati. Nanti aku kalau besar orang, kalau jadi dokter anak, jadi dokter itu. Jadi kalau dokter anak itu dokter nanti ke depannya boko pencar-pencar Ki, boko pisah-pisah. Siapa tahu nanti Tifa kerjanya di sini di Makassar, nanti Nora di mana, rumah sakit atau beda rumah sakit. Begitu. Ini Tifa mau jadi dokter anak karena apa sebenarnya? Karena aku bisa mengobati anak. Hah? Mengobati anak-anak? Kenapa mengobati anak-anak? Maksudnya apa yang membuat Tifa mau jadi obatin anak-anak sebenarnya? Kenapa? Karena Tifa pernah merasakan kalau sakit Ki, baru ada dokter dokter obati, bilang ternyata kalau jadi dokter orang bagus, jadi bisa orang diobati baik sama pasiennya atau bagaimana? Ya itu. Nah, ceritakan dulu ini. Sebenarnya ceritakan gini. Kakak, inilah saya tidak dipanggil om, saya dipanggil kakak. Kakak ini saya bilang, kakak saya mau ikut menjadi ikut konten apa? Bilang konten video lucu atau apa kak? Bilang oh jangan dulu, video lucunya dulu tahan. Jadi kita mau bikin podcast cerita untuk ini YouTube. Dia bilang judulnya Semangat Atifa, jadi kita akan kabulkan. Ini namanya adalah Semangat Atifa, tapi dia kalem teman-teman, dia tidak mau bercerita, tidak mau terlalu mengekspresikan dirinya. Ayo semangat dulu, bagaimana semangatnya dulu? Bagaimana semangatnya? Semangat ya. Adi luar biasa. Ternyata dia dapat dari sekolahnya teman-teman. Kedepannya menjadi dokter anak supaya bisa menyembuhkan anak-anak sesuai dengan selama dia pergi ke rumah sakit, klinik atau tempat kesehatan lainnya, dia sangat disuguhkan keramahan oleh dokter. Jadi itu yang menginspirasi Tifa menjadi seorang dokter, khususnya menjadi dokter anak. Begitu tadi. Sekarang Tifa ada anunya kah? Tifa ini Tifa sering kan nonton YouTube, nonton Instagram atau video-video lucu begitu. Aku suka nonton YouTube video-video lucu. Tapi tidak sering gitu? Ya. Iya sering karena lebih sering belajar tuh, ya harus dibatasi juga. Apalagi mau diceritain nih Tifa? Jadi seorang Tifa itu seperti apakah? Apakah hidupnya hanya sekedar main-main atau mau pikir apa lagi kah? Pernah Tifa itu rasakan itu yang kayak mimpi kita tapi tak begini kaki tiba-tiba. Iya aku pernah rasakan. Masa aku nendang umi sendiri. Iya biasa relate gitu, ada orang itu begitu kalau tidur kita tiba-tiba kayak jatuh di selokan kayak pakrek begini baru ada biasa tidak bisa tiba-tiba tidur. Itu lucu biasa. Kayak relate sekali ya. Jadi apa lagi tuh mimpi lagi selain itu? Mimpi indah suka lanjut mimpi indah ya, suka enggak usah lucu-lucu lagi ya. Iya masa bisa kuatur ke mimpi. Masa mimpi bisa diatur? Mimpi indah suka naik di unicorn. Dia suka sekali namanya kuda poni bertanduk.
begitu. Suka terbang karena aku nggak pernah terbang. Oh iya, nggak pernah terbang. Ya nanti tiba-tiba dia mau jadi layang-layang terbang sama kita burung. ini manusia. Jadi manusia. Jadi apa lagi nih bagus kita cerita nih. Tipa ini orangnya selain bakatnya, dia suka bakatnya selain menggambar. Menggambar iya baru aku mau ceritakan. Mau bridging dulu ini kayak pengantar dulu. Tapi nih dia sukanya menggambar. Biasa gambar apa itu? Ya saya suka gambar pemandangan, gambar orang, gambar unicorn. Unicorn. Ada banyak Kenapa Tipa suka sekali menggambar sebenarnya? Karena itu tanggal ini 19 mau lomba. Jadi suka latihan. Iya, ini sekedar informasi teman-teman. Jadi ini Tipa suka diikutkan kompetisi-kompetisi. Dia suka sekali menjadi seorang kompetitor, bersaing. Dulu awal-awalnya itu dia gimana Tipa? Kalau umpamanya Tipa dikalah dulu waktunya kecil kalau dikalah gimana? Kayak menangis kayak menangis. Dia tidak dia tidak terima kenapa bisa dikalahkan ini sama teman-temannya. Sekarang kalau sudah besar kalau kalah nggak apa-apa ya. Kalau kalah sudah tidak apa-apa ya, sudah terima. Karena waktu kecil aku belum tahu apa-apa, hanya tahu sekarang sudah besar ya, sudah tahu apa-apa. Sudah artinya sudah ada pengembangan dirinya, tahu sudah bisa kontrol ke emosinya, bahwa memang kalau besar orang semakin maksudnya besar langsung jadi umur 20-an tidak tahu atau sekarang umur 20 mungkin ya. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Jadi dia itu suka ikut kompetisi umur 4 tahun, 5 tahun. Waktu zaman sebelum TK dia ikut kompetisi menggambar di restoran cepat saji, di mall-mall dan beberapa kegiatan lainnya Iya, jadi itu dia suka sekali menggambar di mana-mana, datang ketok-ketok pintu di kamar, pergi bilang minta kertas sama pulpen, maka menggambar di semua dinding di bawah itu yang awalnya putih bersih, kuning bersih, ada di situ warna hijau, warna sampai ada salah satu yang bikin emosi dulu kakeknya. Apa yang bikin emosi dulu kakeknya itu tentang menggambar, yang bikin marah-marah Bapit nama panggilannya. Apa? Bapit itu biasa kalau suka menggambar di dinding. Kenapa suka menggambar di dinding? Waktu kecil belum tahu apa-apa. Tapi ada kurasa tuh yang nagengbeng, ada naborongi yang 3 orang nih sama adik-adiknya. Apa kira-kira itu? Adik itu kan tidak, apa yang lu gambar? Jangan rasa suka lupa. Gambar pemandangan orang-orang kayaknya kau lupa ya. Mobil. Mobil. Nah, bukan mobil. Kenapa itu mobil? Mobil suka jalan-jalan. Kenapa mobil jalan-jalan itu? Kayaknya selalu kan kalau ditanya Jadi begini teman-teman, ini Tipa pernah parkir mobil orang di samping di garasi. Ini heran tuh, waktunya mau buka pintu. Saya mau buka pintu. Dapatnya siapa kayaknya bapak kakek ya, kakek. Kayaknya bapi yang mau buka pintu. Dia langsung lihat kenapa ada goresan-goresan ini. Sudah ada suaranya. Sudah ada suaranya. Bako-bako. Sudah ada suara. jadi kode itu kode. Ya. Jadi itu hari. Didengar. Didengar ya. Ya, aku ceritakan dulu. Ini pas mau buka pintu, kenapa ada kayak putih-putih. Goresan tuh itu makin dilap dikira kayak cakaran kucing atau apa. Tapi dia bermodel. Modelnya tuh ada kuda, ada tanduknya. Ampun dah. Ada tanduknya. Ada kuda bertanduk. Bukan saya. Langsung ditanya. Ini siapa yang menggambar? Dia tunjuk, siapa kau tunjuk? Tidak ada. Tidak dikutunjuk siapa? Bukan aku sudah besar.
Tidak, ada yang kata jaim sekali. Dia tunjuki adiknya. Sophie yang menggambar. Aku lagi. Iya, barulah Sophie bertanya, bukan saya, Yahya yang menggambar. Ternyata tuh baku oper-oper. Iya, baku oper-oper ki tuduhan. Ternyata tuh tipe yang menggambar karena gambar kuda poni. Kau tadi suka gambar kuda. Soalnya tuh spesifik sekali ini. Sekarang aku sudah punya tablet, sudah tidak menggambar dinding. Iya, tabletnya. Nggak buang-buang kertas. Iya, artinya tablet anak ini lah cerita. Nah, tablet yang itu yang tablet digambar begini, berjenis tombol hilang, bukan tablet yang smartphone dan lain-lain. Begitu jadi bisa dikunci. Kalau dikunci itu dihapus tidak akan terhapus. Oh, setelah bisa dikunci iya. Siapa yang belikan itu? Mami. Ya, terima kasih dulu sama Mami di kamera. Makasih Mami. Begini, terima kasih Mamiku. Makasih, Mami di mana tinggal? Di Puri. Di Puri mana? Puri Raya. Puri Raya mana? Yang dekat mana? Lewatnya di mana? Lewat Tadopuli. Antang. Bukan Puri itu kalau di Antang. Puri itu yang di dekat Waduk, Tadopuli 10. Oh, aku belum tahu. Aku belum tahu. Bukan belum tahu, kau cuma tahu dikasih HP sama dikasih tablet, teman-teman. Dia banyak kesayangannya, banyak sekali kesayangannya. Karena dari kecil memang dia gemuk. Anaknya gemuk dulu kenapa sekarang bisa kurus? Karena kembali lagi tidak suka makan nasi, sukanya makan mie, tipe dia panggilannya Atifah. Dari begitu bisa dipanggil Atifah. Bisa dipanggil Tifa. Apalagi bisa dipanggil Tifa. Kalau apalagi bisa juga dipanggil Atifah Safa. Panjang sekali karena melengkap nama itu KW. Atifah siapa? Tifa. Memang ceritanya itu Atifah itu aja. Kalau bisa dipanggil di rumah Atifah Tifa. Begitu. Kalau bapi sih sudah kuat, biasanya suka dipanggil Tipa. Tipa. Suka Tipa. Tifa dong. Tipa dong. Nah gitu jadi kalau masih muda masih bisa dipanggil Tifa. Oh begitu. Bagus ketawa. Jadi dia banyak sekali panggilannya. Dia juga dikasih nama sama ayahnya. Atifah. Siapa dipanggilkan ke sama ayahnya? Biasa dipanggil Tifa atau Tipa. Apa lagi? Aja. Biasa kalau dipanggil apa? Tidak. Kenapa tidak pernah? Kenapa tidak pernah? Kalau biasanya malas makan dia suka bilang kedibi. Kenapa kedibi itu? Kenapa kedibi? Malas makan. Kalau aku kacil biasa dia suka dipanggil kacil. Kacil itu apa? Kaciulu. Kaciulu itu apa istilahnya? Yang busuk kepala. Karena dia kampang ulun nagalaan. Kampang ulun. Jadi nongkrong hanya di kamera. Oh itu tadi kayak. Tapi dia rajin tau mandi. Cuman karena itulah kembali dia orangnya hyperaktif jadi sering berkeringat. Begitu Apa hobinya Tipa kah? Ini. Hobinya suka menggambar. Selain menggambar. Belajar, suka bermain. Itu. Hobinya kayak olahraga. Ada olahraganya lu suka? Ada. Apa? Olahraga lari aja sama olahraga senam. Oh, lari sama senam suka. Bagaimana lari senam itu? Biasa bagaimana gerakannya? Di sini mau duduk. Bagaimana gerakannya? Yang bagaimana? Dari bagaimana? Bagaimana anunya? Senam musik. Senam musik. Suka juga. Pernah juga dia tahu menari. Iya. Ceritakan dulu. Di kantin. Biasa suka di kantin Hotel Max One. Hotel Max One yang di Makassar. Ya, sama kantor Unismu. Kantor Unismu. Dia pernah kegiatannya aku di kantor Unismu
Bukan Unismu, Universitas Muhammadiyah. Ya, Unismu. Itu kegiatannya dulu di acaranya loh, di acaranya acara milad, entah milad atau apa itu di anunya PD Muhammadiyah. Iya, PD Muhammadiyah. Ya, waktu aku tampil, aku tidak lihat ternyata ada bu guru TK ku yang lihat aku di atas. Iya, karena langsung bilang Akifah. Awalnya bagaimana tuh? Kenapa bisa dipanggil menari di acara yang cukup besar, cukup sangat besar? Karena barisannya itu rapi. Tidak, awalnya kenapa bisa dipanggil? Maksudnya pernah Katifa ini dilihat menari atau bagaimana? Atau pernah menari sebelum di acara besar? Iya, kayak apakah pernah Tifa kan ini Tifa kan TK, siapa tahu pernah Tifa TK baru dilihat Ki menari sama gurunya. Oh iya, nanti Tifa dibawa pergi ke sana menari. Iya. Nah. Ya apa? Nah, oh iya. Artinya Tifa ini, kalau sekedar informasi, Tifa ini gara-gara di perpisahan sekolahnya dia pernah menyajikan bersama teman-temannya menampilkan menari 4 etnis dari etnis suku Bugis. Itu lagunya di Angin Mamire. Jadi lagu 4 etnis dari tari Padupa, tari Bugis Makassar, tari Toraja, tari Mandar. Jadi 4 etnis yang ada di suku Sulawesi pada umumnya gitu. Jadi pada saat menari dilihat kapan Tifa sama gurunya dilihat sama gurunya bahwa ini bagaimana kalau untuk menyajikan di TK ini nanti pada saat adanya dari yayasan TK-nya, yakni dari PD Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Maaf kalau saya salah. Dia dipanggil untuk tampil pentas di situ di kampus Universitas Muhammadiyah, ada di aulanya, auditoriumnya. Begitu dia menari sama siapa? Di Max One ke dia. Oh, Max One-nya atau di hotelnya itu dia perpisahan sekolah sama teman-teman TK-nya sama gurunya. Di situ nanti pindah ke ada schedule barunya di Universitas Muhammadiyah. Begitu. Dia menari sama teman-teman. Siapa teman-teman menari kan? Itu pasangan aku namanya Aulia. Pasangannya Nana, Raisa. Ya. Raisa, Raisa. Betulkah? Ih, teman. Iya. Nah. Terus Akila, pasangannya sama namanya. Oh iya. Anunya. Tidak haus juga kah? Kenapa kita senda-senda gini? Haus ketiba. Haus. Oh, kita tunggu mipen dulu karena kita ini lagi ini mau kemana? Mau minum. Oh, tunggu dulu, nanti kita ambilkan minuman. Tolong dulu minumannya tawa. Air putih mau dulu Iya, karena kita belum ada iklan ini. Bisa diambilkan dulu air putih. Ini air minumnya ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan bismillah. Begitu tadi. Di mana simpan? Simpan saya di sini. Nanti karena kita ini konsepnya melantai. Jadi belum ada meja apa. Jadi kita lantai, obrolan santai. Itu nama Tifa, nama channel itu. Nama program dalam channel Debola Uti. Iya, kita ngobrol santai saja. Jadi Tifa santai saja kayak bicara-bicara biasa. Ya, begitu. Kenapa enggak dari awal? Ini sudah 20 menit lebih. Kita seperti ini. Pak, Tifa pintar ini. Tifa pintar menyanyi juga. Iya. Tifanya betulan pintar menyanyi. Betulan. Ayo lagunya satu lagu dulu. Kita dengarkan dulu Tifa nyanyi satu lagu. Lagu apa mau dinyanyikan ini? Apa ya? Besar suaranya. Lagu apa kira-kira? Acara kakak deh. Ya mau menyanyi Tifa. Nanti kalau saya kasih judul lagu nggak ditahu.
atau sebentar pi terakhir pi di ya. Terakhir pi pikir mi dulu tahu lagunya. Ngobrol sambil berpikir. Iya, ngobrol sambil berpikir. Jadi ini iya, kembali lagi Tifa ini biasanya kembali saya kan suka bikin konten. Di awal tadi saya sudah bilang saya kan senang bikin konten. Yang panjang kah lagunya? Oh, kembali lagi tuh ke lagu. Nah, pikir ke lagi lagu tidak Ji, jangan mau pikir ke itu sebentar sih. Ya, jadi kembali dulu, saya tanyakan dulu ini Tifa ini. Sebentar yang terakhir baru lagu lanjut. Ya, lanjut lagu. Jadi kakak kenapa saya? Gitu. Jadi Tifa ini saya kan sering buat konten kayak di platform kami tuh, platform Debolauti, di TikTok, di Instagram, di baru kita mau merambah juga di YouTube. Kita penonton tak kecil Tifa. Iya, kecil Ki. Kenapa? Bilang dulu, teman-teman nonton dulu. Teman-teman nonton dulu dong. Iya, nonton dulu tuh. Ya, subscribe dan juga like, komen. Iya, tahu. Jadi itu tahu. Jadi biasanya kita kan buat ke konten, bikin dulu konsep. Saya kan biasanya dan juga dan juga teman-teman kreatif lainnya, kalau mau buat konten kan kita konsep dulu idenya apa, buat kita buat gagasannya, premisnya bagaimana ya supaya kayak menarik iya. Banyak orang nonton, tapi banyak orang like ya. Subscribe. Ini kusukanya Tifa sebenarnya karena beberapa kontennya tuh kita bisa cek misalnya di Instagram tata yeah. Di Instagramku itu beberapa video itu ada merupakan gagasannya juga Atifa di beberapa video kayak bilang video kasih begini kakak, kasih begini supaya lucu apa sebenarnya buat gitu Tifa langsung nyeletuk begitu bilang kasih kang ide begini supaya banyak orang yang nonton like, komen dan subscribe. Ya harus begitu like, komen dan subscribe dulu dong. Iya tahu. Selalu tuh mengajak teman-teman ini. Dia kayak ada itu video apa paling suka Tifa selama membuat konten. Kan ada beberapa konten itu yang dibuat. Awal mula tak bikin konten itu konten seke. Ingat Ji? Iya aku ingat. Video langsung pendek. Bilang bikin makan apa aku langsung ku ambil. Oh begitu. ketawa deh tahan ketawa saja ya. bikin konten ya agak nervous gini baru lagi kayak yang malas push yang balas ya kan ya, oh iya ada yang balas langsung ini kakak terkejut langsung lihat kembalian ya banyak sekali orangnya ya itu hanya one koin ya itu salah satu ide juga dari Atifa bahwa bagaimana kak kalau bikin konten kan lebih keseriannya relate ini kita keseriannya sering kak suruh minta tolong jadi Atifa bilang ke Atifa minta tolong ambil kembaliannya begitu jadi dia bilang kak bagaimana kalau kita bikin konten suruh Atifa begitu di suruh Atifa udah lama bikin kita premisnya kita bikin setupnya premisnya seperti ini kita kemas lalu kita punchline-nya di situ kita pengembalian ternyata Atifa ini sudah simpan semua uang kembaliannya itu yang dia kasih dia mau suruh saya kembali jadi dia mau balas dendam jadi saya kaget dan mana kok dapat uang ini ternyata kembalian saking seringnya saya suruh Atifa ternyata banyak nih uang yang terkumpul dari yang saya suruh dari upahnya ya, jadi aku suruh beli coki di langsung aku kaget langsung banyak di iya hanya uang koin iya banyak intinya banyak yang dibuat banyak yang kita buat video seke balas ada juga yang main game itu pajama ya. Istilah Makassar untuk tukang ngadu cita-cita terus aku kaget lihat adik aku bisa bawa mobil. Iya. Mungkin kalau teman-teman
masih kecil sudah bisa bawa mobil. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu itu video, kita langsung ke Instagramku di @deng_bara dg_bara, A-nya ada 2. Jadi kita lihat di situ berapa video. Kayak saya teman sejati dia. Teman sejati. Kakak sejati. Takut sekali di bombe. Takut sekali. Iya, jangan tahu di bombe. Jadi kalau ada atau anunya rezeki lagi, kita pergi makan-makan atau bagaimana ini? Terserah. Iya, karena sementara ini kita makan-makan bakso saja dulu ya. Ya. Oke, tos. Jadi diantara apakah susah kah acting bagi Tifa? Apa menurut Tifa itu tentang acting? Apa yang ditahu? Kalau kakak punya ide untuk saya nanti kakak yang bikin. Nanti kalau sama saya kan kalau aku juga punya ide, aku juga biasa sampaikan. Begitu. Jadi Tifa itu bagi dia acting itu memperagakan sesuai dengan rule atau ide naskah yang diberikan, seperti itu baginya. Jadi Tifa orangnya cukup cepat tanggap, teman-teman, cepat sekali tanggap dalam apa yang dikasihkan ke bahwa kau ini acting begini Tifa ya. Kadang kala dia improv sendiri. Nonton improv itu kayak tambah-tambahi naskahnya atau gerakannya. Biasanya kita cuma bilang, Tifa sebentar kamu ya di sini saat saya rekam saya begini ya, kamu bilangnya ini, kamu katakan ini. Dia nanti improv ki. Jadi dia kita sajikan ki dalam satu tag. Rata-rata kita buat video itu satu kali ambil, jadi satu kali rekam ji. Bagaimana kah? Satu kali rekam ji biasa di. Nah, satu kali rekam biasa. Langsung betul. Langsung kita ambil. Jadi saya heran kak, ini anak memang bakat alamiah atau memang apa dikasih makan nih coki-coki atau apa? Entah, jadi biasa. Suka minum susu. Jadi ini kode-kode ini harus ada susu. Iya. Begitu. Jadi ini banyak sekali protesnya selalu dan jadi. Apa tuh? Ada juga tempe tahu itu. Ada juga tempe tahu. Kembali lagi. Iya, kembali lagi. Ada juga tempe tahu. Iklan. Oh, iklan nih. Iya. Jadi ikan udah lewat itu. Maksudnya blunder gara-gara tempe tahu. Tifa kelas 1 SD dia sudah punya bakat dalam segi acting. Apa tanggapan dari orang tuanya Tifa, ayahnya sama ibunya, kalau Tifa main video, bikin video begitu? Suka dibiarin karena dibiarkan begitu, ya. Dikasih izin. Iya, supaya ibu bisa lihat aninya. Ibu mau sekali dia konten barunya. Oh begitu. Siapa yang biasa tunggu kontennya Tifa ini? Tante Tari. Tante jangan Tante Da, ganti namanya. Iya Tante Da. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau lihat? Ibu Nasami, ibu sama ayah. Banyak yang mau lihat ki. Banyak yang bilang kenapa nggak bikin lagi. Makanya tuh teman-teman tuh follow, like, follow, subscribe ini video sama supaya kita bisa lanjutin. Semangat lanjutin video barunya. Itu jadi tunggu lagi tuh, masih banyak yang ditulis, masih banyak ide yang ditulis, tapi kita cuman ketemu. Sibuk sekali Tifa. Suka sekolah. Sibuk sekali sekolah. Baru datang jam 8, pulang jam 10. Apa sibuk? Jam 11. Oh jam 11. Tambah 1 jam teman-teman. Iya. Kok les? Kalau biasa tidak les pulang jam 10. Gitu. Tapi Bapi selalunya menunggu, cepat sekali datang di jam 9:30 langsung. Bagus itu karena Bapi kan mau lihat Tifa sehat, Tifa tidak ada yang culik. Sekarang banyak penculik. Iya, penculik anak-anak. Iya, jadi enggak usah diano. Ya kembali lagi dosa bahas itu. Jadi terima kasih dulu sama Bapi. Terima kasih Bapi. Ya, gitu.
sudah datang cepet, jadi aku gak repot-repot nunggu. Iya tahu begitu. Tapi tipe yang selalu pernah suatu hari Pika jemput Ki tiba-tiba hilang. sama ke istri itu. Sama ke istri pergi jemput Ki. Pas begini keluar ke dari pintu, jangan dulu keluar dari pintu. Saya sama istri begini Maya, dah Tifa sini Tifa, begitu mau panggil Tifa. Aku bilang apa lupa? Nggak tahu, bilang dia les. Dia bilang les. Tapi saya pendengaranku bilangnya es. Jadi saya pergi mak di iya, jadi saya pergi mak di tukang es krim tungguin Tifa keluar baru pesankan es krim. Nggak lama langsung menghilang di depan pagar, makin langsung hilang. Kemana ini Tifa? Bilang kemana ini Tifa? Pertamanya sama teman-temannya langsung hilang, langsung panik dicari, ditanya security kelas 1A 1B. Iya kelas 1A, di mana kelas 1A? Padahal tidak dikau padahal les. Pendengaranku dia bilang SS banyak orang, bayangkan itu riuh-riuhnya orang pulang sekolah, jadi banyak teman-teman sebayanya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ribut. Apa itu? Kak buka jendela. Oh iya karena mulai kencang angin ini. Semoga tidak terkunci. Jadi kalau mau kepoi video baru kita, nanti langsung saja ke TikTok ke Instagram sama yang lain. Insyaallah jika memang memungkinkan kita untuk lakukan lagi syuting dan lain-lain, kita akan tetap nyalakan loncengnya juga untuk di YouTube supaya tidak ketinggalan video baru. Iya tahu begitu. Kira-kira apa lagi mau diobrolkan nih Tifa? Jadi kembali lagi, ini orang tuanya Tifa tidak marah aja kalau Tifa ikut syuting begitu, tidak marah. Ya enggak marah. Jadi nah apa? Jadi apa lagi kira-kira Tifa yang mau yang mau diobrolkan? Ngobrol santai saja, santai aja gini. Kan judulnya juga obrolan santai. Iya itu. Kira-kira apa? Adakah lagi idenya Tifa ini mau bikin video apa lagi nanti nih ke depannya? Nanti kita akan video jalan-jalan kah? Bisa? Bisa. Nanti kita ajak video Tifa. Jalan-jalan. Apalagi video makan. Nanti kita kasih pupus dulu. Apa itu? Putus-putus. Waktu kita pergi naik motor dulu, dikasih berhenti dulu. Nanti kan nggak boleh. Konsep ini konsep. Iya, konsep ini cerita ini kalau begini. Biasa begini jadi dapat ideku gara-gara begini. Apa lagi? Putus-putus. Iya, karena supaya tidak ditangkap polisi. Kan kalau tidak boleh mengendara kalau pegang HP. Betul teman-teman. Ini pesan dari Tifa 2022. Dilarang berkendara saat dilarang menggunakan handphone saat berkendara. Ya. Itu. Kalau kita udah sampai, baru deh kita rekam. Kita rekam. Kali ini kakak Abar yang pesen, nanti aku tinggal bicara sama kalian semua. Begitu deh. Jadi itu makanya guys tekan loncengnya ya. Dah kembali lagi promosi lagi teman-teman. Bagus ini. Itu jadi biasanya dia nyeletuk seperti ininya, nyeletuk kayak kayak bawa kasih begini deh kakak deh, kasih begini supaya dia lucu, banyak penontonnya. Coba bedeng Yahya, kalau contohnya nih Yahya kasih bawa mobil baru kira-kira lucu atau tidak. Kalau begitu ternyata kakak Edik yang kalau waktu kayak begini kaget itu baru langsung bunyi ayam. Kok endingnya itu ending videonya supaya lucu. Jadi apa lagi video kali ini panjang. Begitu. Jadi mungkin itu nanti yang kita akan obrolkan ini bersama Tifa. Jadi kita sudah mengenal Tifa itu siapa. Tifa itu nanti akan banyak keseruan lagi bersama Tifa. Bisa saja kita lagi undang Tifa di sini.
Jadi Tifa nanti ke depannya nih, saya mau tanyakan untuk terakhir ini. Kira-kira Tifa ini ke depannya apa lagi kegiatannya Tifa ini untuk ke depannya? Ya? Nanti untuk ke depannya ini Tifa mau apa? Ke depannya. Maksudnya minggu depan. Iya, bisa minggu depan. Ya. Kayak kegiatannya ini nanti aktivitasnya apa lagi Tifa? Aktivitasnya nanti jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya minggu depan aja ya kita lanjut. Kira-kira begini. Jalan-jalan. Video jalan-jalan. Kira-kira Tifa ini mau jadi artis, mau jadi dikenal sama masyarakat, sudah siap kan? Kira-kira Tifa kalau paman atau jalan pergi nonton atau pergi di mall, Tifa ini suka ke mall, pergi apa ke semua orang kenal. Semua ini Tifa tuh yang lucu-lucu. Kira-kira kalau begitu siap ke Tifa? Banyak orang kenal kalau aku bikin video setiap hari. Kira-kira Tifa siap ki? Langsung dia bilang, ini Tifa kan yang saya nonton itu channelnya, bilang langsung dia ikut saya. Begitu. Jadi kemana. Oh, jadi siap ki nanti Tifa begitu? Tidak siap. Terlalu banyak. Jadi nanti bisa jadi dikontrol ki nanti bahwa memang ini privasi, ini begini. Nanti Tifa siap pakai topeng, pakai helm. Gak mau. Pakai helm ganti Tifa dia Nanti apa itu? Nanti Tifa bisa kayak mau minta foto, minta uang. Janganlah jangan. Jadi tetap tahu Tifa ini tetap rendah hati, tidak sombong. Iya. Tetap mengutamakan belajar. Ya, tetaplah. Kalau begini kan hobi namanya, hobi untuk cari hiburan, cari teman-teman. Nanti kalau suka ke pantai. Suka ke pantai, nanti ketemu sama Tifa. Jadi nanti Tifa bisa. Nanti kita akan lihat siapapun yang kenal namaku. Ya, gitu deh nanti dilihat. Tapi Tifa nanti bisa mau buat nanti nih kayak YouTube juga, buat Instagram begitu. Kira-kira Tifa ini kan ada pin Instagramnya, ada Facebooknya, belum dibiarkan ini. Nanti mau buat mau lah supaya banyak orang yang kenal namaku, yang kenal Tifa supaya banyak orang like dulu. Banyak like foto-fotonya, subscribe lagi. Bagus maksudnya. Nanti terakhir ini Tifa belum kita akan tagih janjinya kepada Tifa, dia akan menyanyikan sebuah lagu. ditembak langsung buka panik. Nyanyikan dulu lagu apa kesukaannya Tifa ini? Lagu daerah kah? Biar lagu daerah. Lagunya Leandra. Kamu mana itu? Mana tuh itu lagu Leandra tuh? Yang biasa nyanyikan Tifa. Yang mana tuh? Tapi bentar, ini juga banyak hafal juga dia juga proses menghafal Quran juz amma juz amma. Bagaimana kalau apa menghafal juz amma? Juz amma mau pada aku suka surah Al-Qur'an. Surah Al-Qur'an. Coba coba kita terakhir dah ya. Baik gayanya dulu. Baik gayanya bagaimana? Besar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthur wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Ya. Nah, masih ada lagi satu. Agak tersendat ya, cuman gak lupa. Alfil gajah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil
faja'alahum yukassim ma'kul. Masya Allah, Allah. Deh, banyak nih tuh. Sadaqallahul azim. Oh, nasamita sadaqallahul azim. Jadi banyak kalian yang tiba teman-teman, bisa menari, bisa acting, bisa melukis. Nah, kenapa terakhir baru banyak sekali bicara negatif? Nggak apa-apa. Terakhir lebih semangat. Oke, lebih semangat. Jadi buat teman-teman, terima kasih atas tontonannya. Kalau lemes aku beri like banyak-banyak supaya aku tetap semangat. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat dulu bersama Tifa. Tepuk tangan dulu. Harus semangat bersama Tifa. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu banyak tentang Tifa dan mau membantu untuk membangun dari channel kita ini, jadi silakan buat teman-teman jangan lupa apa? Subscribe, like, dan komen. Iya, dan juga jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru di channel Atifa. Kenapa channel Atifa? Nanti kita kembali channel Atifa ya. Channel Bola Uti. Jadi jangan lupa teman-teman, terima kasih untuk nonton dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen supaya kita bisa membangun channel ini lebih maju untuk kedepannya. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengunjungi dari platform kami berbagai lainnya, yakni TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Silakan kita undur diri saya Tifadi. Kita undur diri, kita selesai dulu untuk perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa membangun konten-konten lainnya untuk lebih memajukan lagi industri digital ke depannya. Tetap jargonnya apa? Jargonnya tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.